Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai study case dari PT Tomoda Indonesia. PT Tomoda Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, di mana PT Tomoda Indonesia telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia. Selain itu, kondisi PT Tomoda Indonesia saat ini yang pertama yaitu PT Tomoda Indonesia mengalami penurunan pendapatan atau revenue selama 3 tahun terakhir. Yang kedua yaitu adanya persaingan atau pemfokusan pada mobil listrik dari persaingan perusahaan mobil lainnya yang membuat PT Tomoda Indonesia ketinggalan jauh daripada pesaingnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sutri Irfania Sibuan dengan NIM 721250003 dari Prodi Bis Digital Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Angka pertama yaitu kita akan menganalisis SWOT. Untuk lebih lanjut, kita akan mempelajari apa sih itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan threats atau ancaman di dalam suatu proyek ataupun bisnis. Hal ini akan membantu organisasi mengidentifikasi faktor internal ataupun eksternal yang dapat mempengaruhi suatu produk yang akan dijual. Di sini saya menjelaskan 4 komponen SWOT yang akan saya terapkan di PT Tomoda Indonesia. Yang pertama yaitu di strength atau kekuatan. Pertama yaitu PT Tomoda Indonesia telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun di pasar Indonesia. Hal ini membuat PT Tomoda Indonesia telah cukup lama beroperasi di Indonesia dan memiliki konsumen yang cukup banyak. Yang kedua yaitu PT Tomoda Indonesia memiliki produk andalan berupa Kijang Anava yang sangat populer untuk keluarga besar di Indonesia. Yang ketiga yaitu PT Tomoda memiliki jaringan dealer yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh PT Tomoda Indonesia. Pertama, PT Tomoda Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan revenue atau pendapatan sebesar 27% dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, PT Tomoda Indonesia memiliki pangsa pasar yang menurun menjadi 30%. Hal ini membuat PT Tomoda Indonesia akan mengalami penurunan penjualan pada mobil yang akan dijual. Dan yang ketiga yaitu PT Tomoda Indonesia terlalu fokus pada minibus, di mana PT Tomoda Indonesia kurang melakukan diversifikasi produk yang dijual. Selanjutnya, saya akan membahas opportunity atau kesempatan yang akan dilakukan PT Tomoda Indonesia. Yang pertama yaitu PT Tomoda Indonesia dapat melakukan pangsa pasar pada mobil listrik atau electric vehicle yang sedang berkembang. Hal ini membuat PT Tomoda Indonesia akan mengupgrade produknya menjadi mobil listrik yang sangat tren saat ini. Yang kedua yaitu PT Tomoda Indonesia memiliki segmen pasar youth dan keluarga muda yang belum digarap. Untuk itu, PT Tomoda Indonesia dapat melakukan segmen pasar pada keluarga muda yang belum digarap. Yang ketiga yaitu potensi ekspansi ke kota-kota kecil di Indonesia. PT Tomoda Indonesia dapat melakukan ekspansi di kota-kota kecil di Indonesia, sehingga jaringan yang tersedia pada di seluruh Indonesia akan tersebar secara luas dan konsumen akan lebih mudah mengetahui produk yang akan dijual PT Tomoda Indonesia. Yang keempat yaitu PT Tomoda Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi strategi digital marketing. Dengan melakukan strategi digital marketing, maka PT Tomoda Indonesia dapat mampu bersaing secara digital dan dapat meningkatkan revenue atau penjualan. Yang keempat yaitu threats atau ancaman yang bisa
didapatkan oleh PT Tomoda Indonesia. Yang pertama yaitu adanya persaingan yang semakin ketat, terutama di segmen mobil listrik. PT Tomoda Indonesia maka akan maka akan melakukan persaingan yang semakin lebih ketat, terutama pada perusahaan-perusahaan yang menciptakan mobil listrik. Yang kedua yaitu PT Tomoda Indonesia memiliki persaingan agresif yang membuka seluruh cabang di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adanya penurunan dan kepuasan loyalitas pelanggan. Maka dari itu PT Tomoda Indonesia akan terancam apabila adanya penurunan dan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu hal apa saja yang bisa dilakukan PT Tomoda Indonesia untuk melakukan strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu diversifikasi produk, di mana PT Tomoda Indonesia dapat mengembangkan produk mobil listrik untuk bersaing di pasar EV yang berkembang dengan meluncurkan model mobil kecil atau 4-seater yang hemat bahan bakar untuk menarik segmen pada target pasar yang baru. Selain itu, PT Tomoda Indonesia dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar pada produk yang dijual. Yang kedua yaitu perbaikan kualitas, di mana PT Tomoda Indonesia dapat melakukan kualitas pada mobil yang dijual. Dan hal ini dapat diimplementasikan dengan program quality control yang lebih ketat untuk mencegah masalah serupa di masa yang akan datang. Selain itu, PT Tomoda Indonesia dapat melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala dan tidak dan selalu dan berkelanjutan untuk mendapatkan feedback dengan cepat. Yang ketiga yaitu ekspansi jaringan. PT Tomoda Indonesia dapat melakukan atau membuka cabang baru di kota-kota kecil yang berpotensi untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas layanan after sales di seluruh jaringan dealer. Nah, yang terakhir yaitu rebranding dan pemasaran. PT Tomoda Indonesia dapat melakukan kampanye rebranding untuk memperkuat citra Tomoda sebagai merek yang inovatif dan ramah lingkungan. PT Tomoda Indonesia dapat juga mengimplementasikan strategi digital marketing yang komprehensif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara meningkatkan branding awareness, di mana saya menjelaskan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu dengan cara Search Engine Optimization atau SEO, di mana PT Tomoda Indonesia dapat melakukan pengoptimalan website perusahaan untuk kata kunci yang relevan yang bisa terhubung dengan PT Tomoda Indonesia. Yang kedua yaitu jangan membuat landing page khusus untuk setiap model mobil. Hal ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam pencarian mobil yang dijual pada PT Tomoda Indonesia. Yang kedua yaitu dengan melakukan content marketing. PT Tomoda Indonesia dapat melakukan blog perusahaan yang membahas topik otomotif, tips perawatan mobil, dan tren industri yang berkembang pada saat ini. Yang kedua yaitu PT Tomoda Indonesia dapat memproduksi video review produk atau test drive dan behind the scene dalam pembuatan mobil, dan hal ini bisa kita upload di YouTube ataupun media sosial untuk untuk meningkatkan awareness pada citra PT Tomoda itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan sosial media engagement. Yang pertama yaitu PT Tomoda Indonesia dapat mengaktifkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok. Yang kedua, PT Tomoda Indonesia dapat melakukan kampanye hashtag yang menarik dan melakukan kontes user-generated content. Hal ini akan menarik perhatian konsumen pada produk yang akan dijual PT Tomoda Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dapat menggunakan influencer marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.